Assalamualaikum. Liga Inggris sudah dimulai dengan kemenangan telah Manchester City 3 gol tanpa balas atas Burnley. Hasil ini membawa sang juara bertahan ke puncak klasemen sementara Premier League. Malam ini tanggal 12 Agustus tahun 2023, ada 6 pertandingan digelar. Diawali dengan Arsenal melawan Nottingham Forest pukul 18.30. Berlanjut dengan 4 partai bersamaan di jam 9 malam, AFC Bournemouth menjamu West Ham United, sementara di Brighton and Hove Albion menjamu tim promosi, Luton Town. Di kota Liverpool, tuan rumah Everton menghadapi Fulham. Ada juga Sheffield United melawan Crystal Palace. Partai terakhir malam ini pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat, saat jagoan baru Liga Inggris, Newcastle United, menjamu tim tamu Aston Villa. Semua pertandingan tersebut akan kita bahas prediksinya di video ini. Karena liga masih baru mulai, asesmen akan didasarkan pada prestasi masing-masing tim musim lalu, dan pergerakan mereka di liga transfer. Stay tune, jangan lupa subscribe, like, and share. Pertandingan pertama malam ini, pukul 18.30, tim meriam London Arsenal siap melawan tim satu kota, Nottingham Forest. Laga ini disiarkan langsung oleh televisi berbayar, video. Moral Arsenal sedang tinggi, setelah berhasil memenangkan Charity Shield pekan lalu. Runner-up Premier League tahun lalu itu tentu ingin mengawali kompetisi musim ini dengan 3 poin penuh. Awal musim ini, Arsenal mengeluarkan lebih dari 200 juta pound sterling di bursa transfer untuk mempertebal skuad. Mereka mendatangkan Jurrien Timber untuk memperkokoh lini pertahanan. Di lini tengah, ada Declan Rice yang bisa memperbanyak opsi gelandang Arsenal. Untuk mempertajam lini depan, tim meriam London mendatangkan Kai Havertz. Musim lalu 2 kemenangan dan 2 hasil seri di 4 partai terakhir membawa Nottingham Forest selama dari jurang degradasi, dan menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Musim ini, pasukan Steve Cooper harus berusaha memperbaiki kinerja dan mengincar posisi lebih baik. Beberapa pemain didatangkan dari klub besar Premier League. Nottingham sekarang punya Matt Turner di bawah Mistar, dan Anthony Elanga di sayap kiri. Mereka juga punya ujung tombak baru, Chris Wood. Prediksi, Arsenal menang. Berikutnya AFC Bournemouth menjamu West Ham United jam 9 malam, waktu Indonesia Barat. Penonton TV terestrial bisa menyaksikan langsung melalui channel Moji. Laga ini juga disiarkan langsung oleh televisi berbayar, video. Musim lalu AFC Bournemouth cukup beruntung tak terdegradasi, padahal mengakhiri liga dengan 4 kekalahan beruntun. Sebuah indikasi tim asuhan Gary O'Neill ini ada masalah yang butuh ditemukan solusinya. Tak heran jika mereka cukup aktif di bursa transfer. Cukup menarik bahwa mereka banyak mendatangkan bek sayap dan gelandang sayap, seperti Max Aarons, Milos Kerkez, Justin Kluivert dan Romain Faivre. Beralih ke tim tamu, musim lalu West Ham yang berlaga di Europa Conference League, harus berjuang susah payah untuk menghindari degradasi. Musim ini dengan fokus lebih terpusat ke liga, tim asal London ini bisa mengincar tempat lebih nyaman di papan tengah. Hengkangnya Declan Rice dengan harga mahal ke Arsenal ternyata belum membuat West Ham aktif di bursa transfer. Walaupun begitu, setidak mereka mendatangkan gelandang tengah lainnya, Edson Alvarez dari Ajax. Musim lalu West Ham memenangkan kedua pertemuan melawan AFC Bournemouth di Liga Inggris. Karena itu, prediksi, West Ham menang. Di saat bersamaan Brighton and Hove Albion menjamu tim promosi, Luton Town, jam 9 malam, waktu Indonesia Barat. Musim lalu Brighton and Hove Albion begitu gemilang sehingga pelatih dan pemain-pemainnya menjadi incaran klub lain. Mereka harus memulai musim ini tanpa Robert Sanchez dan Alexis Mac Allister.
Tim asuhan Roberto De Zerbi ini seperti meneruskan tradisi mereka untuk tidak jor-joran di bursa transfer. Ada 9 pemain didatangkan, tapi agaknya semuanya bukan pemain mahal. Luton Town berhasil promosi ke Premier League lewat jalur play-off. Bisa dibilang, mereka adalah tim terlemah di antara 3 tim promosi. Luton Town memang mendatangkan 8 pemain baru di awal musim ini. Tapi semua pemain baru tersebut bukan dibilang selama ini bukan level pemain inti Premier League. Prediksi, Brighton and Hove Albion menang. Di saat bersamaan, di kota Liverpool, tuan rumah Everton menghadapi Fulham, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini disiarkan langsung oleh televisi berbayar, Video. Musim lalu Everton harus berjuang hingga pekan terakhir untuk menghindari degradasi. Sesuatu yang tidak sepantasnya untuk tim yang sudah 69 musim ada di kasta tertinggi Liga Inggris. Awal musim ini, Everton lebih banyak melepas pemain daripada memperkuat dengan mendatangkan pemain anyar. Transfer paling penting sampai saat ini sepertinya adalah mendatangkan penyerang Youssef Chermiti dari Sporting Lisbon. Beralih ke tim tamu, Fulham. Musim lalu, pelatih Marco Silva berhasil menampilkan tim yang layak diperhitungkan. Memulai liga dengan status sebagai tim promosi, Fulham menyelesaikan kompetisi di peringkat 10. Penyerang Alexander Mitrovic unjuk ketajaman dengan torehan 15 gol. Musim ini, Fulham sepertinya tidak menginvestasikan banyak dana di bursa transfer. Rekrutan paling penting sampai saat ini adalah Raul Jimenez, yang berpengalaman 4 tahun di EPL bersama Wolverhampton Wanderers. Kali ini saya lebih memilih daya dobrak Fulham daripada faktor tuan rumah. Prediksi, Fulham menang. Di saat yang sama, Sheffield United melawan Crystal Palace, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Sheffield United musim lalu berhasil memenangkan promosi dengan status sebagai peringkat kedua Championship. Tapi level kompetisi Premier League jelas lebih sulit. Tantangan yang tidak mudah untuk Sheffield United bertahan di EPL di akhir musim. Sheffield United memperkuat skuadnya dengan sejumlah pemain baru. Di antaranya ada nama Anis Slimane dan Beni Traore. Beralih ke tim tamu, Crystal Palace. Manajemen Crystal Palace sepertinya tidak puas dengan kinerja musim lalu. Karena itu, 2 kali pelatih berganti, dari Patrick Vieira ke Paddy McCarthy, dan lalu ke Roy Hodgson. Tapi manajemen sepertinya tidak membantu pelatih Roy Hodgson dengan pergerakan aktif di bursa transfer. Satu-satunya perekrutan yang mungkin menarik adalah gelandang Brazil, Matheus França, yang didatangkan dari Flamengo. Dari rasa Sheffield United lebih on track dalam hal pengembangan tim. Prediksi Sheffield United menang. Partai terakhir malam ini pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat, saat jagoan baru Liga Inggris, Newcastle United, menjamu tim tamu Aston Villa. Penonton TV terestrial bisa menyaksikan langsung di SCTV. Laga ini juga disiarkan langsung oleh televisi berbayar, Video. Newcastle United berjaya musim lalu, finish di 4 besar dan lolos ke Liga Champions. Sekarang karena mereka harus berkompetisi di Eropa, skuadnya justru harus ditambah dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang berkualitas. Manajemen merespon dengan baik, mendatangkan pemain sekaliber Sandro Tonali, Harvey Barnes dan Tino Livramento. Walaupun begitu, pelatih Eddie Howe mungkin masih butuh beberapa pemain lagi, karena ada sejumlah pemain yang justru dilepas. Beralih ke tim tamu, Aston Villa.
Pelatih Unai Emery berhasil mengangkat tim yang tadinya sempat masih zona degradasi, untuk finish di papan atas. Musim lalu Aston Villa menyelesaikan kompetisi di peringkat ke-6. Musim ini Aston Villa juga akan tampil di Eropa, yaitu tepatnya Europa Conference League. Manajemen menunjukkan dukungan dengan mendatangkan Yuri Tielemans, Pau Torres dan Moussa Diaby. Ini duel yang menarik dua klub berprestasi dan dua pelatih yang levelnya tak sembarangan. Prediksi seri. Demikianlah prediksi Liga Inggris untuk tanggal 12 Agustus tahun 2023. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like and share.